Voi hari ini, Kamis 20 Juni 2024, merangkum dua berita pilihan. Antara lain, Hotman Paris minta polisi tunda penyerahan BAP Peggy Setiawan ke pengadilan. Hingga berita DPR kritiki biaya masuk Fakultas Kedokteran setara dengan harga mobil Toyota Alphard. Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, angkat bicara terkait berkas perkara tersangka Peggy Setiawan alias Peron dalam kasus dugaan kekerasan pada Vina dan Muhammad Rizky alias Eki yang akan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Hotman Paris menyarankan untuk menunda penyerahan berkas perkara tersebut. Hal itu disampaikan Hotman Paris lewat unggahan di media sosial Instagram miliknya pada Rabu 19 Juni 2024. Kuasa hukum keluarga Vina itu mengungkapkan bahwa berkas acara pidana tersangka Peggy Setiawan bakal diserahkan polisi ke pengadilan. Hotman Paris meminta agar polisi menunda dulu rencana tersebut. Menurutnya, isi BAP dari 7 tersangka lain terkait Peggy Setiawan sangat diragukan kebenarannya. Semuanya saling bertentangan dan jauh berbeda dari BAP yang ada pada 2016 silam. Hotman 911, kuasa hukum keluarga Vina. Kami mendengar bahwa berkas perkara Peggy akan dilimpahkan oleh penyidik dalam waktu dekat ke pihak kejaksaan. Saran Hotman, tunda dulu. Kenapa? Karena isi BAP dari para saksi dalam kasus yang sekarang Peggy sebagai tersangka sangat diragukan kebenarannya dan saling bertentangan satu sama lain, juga saling bertentangan dengan BAP tahun 2016. Jadi saran saya agar Bapak Menko Polhukam, Bapak Kapolri, LPSK dan semua lembaga terkait agar 7 terpidana ini ditenangkan dulu, dikasih dulu kepercayaan, dibikin benar-benar yakin diri. Mereka ini kan hanya buruh bangunan, dikasih yakin diri agar mereka membuat BAP yang sebenar-benarnya. Ya, jadi sekali lagi tunda dulu pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan, BAP ulang 7 terpidana ini. Setelah mereka dikasih rasa kepercayaan diri, mereka merasa dilindungi sehingga mereka akan jujur apa adanya. Karena BAP yang sekarang ini total bertentangan dengan BAP, bahkan bertentangan dengan putusan pengadilan yang sudah inkrah. Di mana kepastian hukum kalau begini? Ya, nanti akan ada 2 jenis putusan pengadilan yang saling berbeda. Sekali lagi, tunda pelimpahan perkara kejaksaan, BAP ulang 7 terpidana. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, berkas tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon segera dilimpahkan ke Kejaksaan. Pelimpahan ini lantaran berkas terkait Peggy Setiawan sudah dinyatakan lengkap oleh kepolisian. Teman-teman Polda Jabar yang siang malam melaksanakan kegiatan penyidikan secara profesional, prosedural, dan proporsional, insya Allah besok pagi kasusnya akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Jadi berkas sudah lengkap, dilaksanakan penyidikan, dan besok akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Dan saksi yang diperiksa untuk tersangka kasus Peggy alias Peron sebanyak 70 orang, dan di antaranya ada 18 saksi yang memberatkan tersangka Peggy, dan yang lainnya ada saksi yang meringankan, dan ada juga saksi ahli, baik itu terkait dengan ahli pidana, ahli forensik, ahli psikologi, maupun ahli IT yang membantu penyidik untuk bisa mengungkap kasus ini secara proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Memang sangat diperlukan kehati-hatian dalam menyelesaikan sebuah kasus, apalagi jika kasus ini merupakan kasus 8 tahun lalu yang kembali dibuka.
Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf, mengaku kaget dengan biaya pendidikan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ia menyebut untuk masuk jurusan kedokteran, biaya yang harus dikeluarkan setara dengan membeli mobil mewah Toyota Alphard. Hal itu disampaikan Dede Yusuf dalam rapat dengar pendapat Panitia Kerja Pembiayaan Pendidikan bersama Kemendikbudristek dan Kemendagri di Komplek Parlemen Jakarta, Rabu 19 Juni 2024. Dalam rapat, Dede Yusuf mengatakan biaya pendidikan kedokteran setara dengan harga mobil Toyota Alphard yang berkisar 1,407 miliar rupiah. Ia menilai sejauh ini persoalan biaya pendidikan yang mahal merupakan salah satu masalah yang tak kunjung selesai. Bahkan masyarakat mulai mempertanyakan terkait amanat pemerintah agar 20% APBN untuk sektor pendidikan telah dijalankan dengan baik atau belum. Dan juga perguruan tinggi negeri, walaupun kemarin sudah ada peraturan baru untuk membatalkan kenaikan UKT, tetapi ternyata masih banyak UKT ini yang harganya luar biasa sekali. Padahal seingat saya, Presiden Pak Jokowi dalam periode terakhir kemarin mengatakan ini eranya peningkatan, kita akan fokus pada sumber daya manusia. Nah, fokus pada sumber daya manusia ini berarti kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk masuk kepada industri 5.0 ataupun juga industri 4.0 yang mana penggunaan kemampuan berpikir yang kritis, analitik, dan lain-lain itu mestinya sudah harus disiapkan. Menuju 2045 generasi emas kita butuh waktu kurang lebih sekitar 20 tahun lagi, berarti start dari sekaranglah kita harus meningkatkan partisipasi. Nah sayangnya angka kemahalan ini masih luar biasa. Mungkin Pak Dirjen Kemdagri juga paham bahwa untuk masuk kedokteran Pak, saya sudah dapat ini banyak data nih Pak Haris, Masya Allah itu biaya institusinya bisa beli Alphard 1 Pak. Hanya untuk membayar biaya gedung, belum UKT-nya mungkin ratusan juta. Padahal Menteri Kesehatan selalu mengatakan kita kekurangan dokter. Nah ini kita dilematis. Terkait hal itu, kami sudah diskusi juga dengan Kemendikbud dan kami melihat apakah mungkin anggaran pendidikan ini harus kita duduk bersama dulu, lalu kemudian kita lihat mana yang menjadi subprioritas. Biaya pendidikan dan uang kuliah tunggal saat ini memang sedang jadi trending topik di kalangan mahasiswa. Ada baiknya bagi pemerintah untuk membuka ruang diskusi bersama dengan mahasiswa untuk mendengarkan aspirasi mereka. Demikian Voyo hari ini, nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube voyo.id dan follow voyo.id di Instagram dan TikTok. Sampai jumpa.